Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Mahendra Pratama. Nah, pada kesempatan kali hari ini saya ingin mempresentasikan yaitu penugasan jurnal 8 mengenai HIP tree dan juga HIP sort. Nah, pada soalnya yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program untuk melakukan HIP sort dari suatu array. Kemudian kita masukkan data yang diberikan ya dalam program tersebut. Kemudian kita cetak hasil heap sortnya. Nah, ini kan masih random ya arraynya. Nah, dan di sini ada catatan penting, yaitu kita harus simpan data tersebut dalam array terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa melakukan heap sortnya. Nah, di sini akan saya demonstrasikan dalam program ya. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah membuat sebuah kelas. Saya beri nama heap sorting. Kemudian saya import package-nya, saya beri nama example. Kemudian di sini kita buat driver programnya. Nah, ini driver programnya. Kita gunakan public static void seperti biasa. Kemudian kita membuat variable untuk si array-nya ya. Kemudian kita masukkan tadi seperti yang ada di soal. Ini array-nya ada, berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 array. Dan untuk heap size-nya yaitu ada 1, berarti ada 10 ya ukuran heap-nya, size heap-nya. Kemudian di sini saya membuat juga variable integer, variabelnya saya beri nama n ya. Ini adalah untuk panjangnya si array tersebut, ada berapa. Kemudian di sini saya panggil si kelas sortingnya ya, saya beri nama objek ya, objek sama dengan new heap sorting. Kemudian objek kita gunakan si fungsi sort ya, kita gunakan fungsi sort. Kemudian kita di sini ini adalah untuk fungsi cetak, nanti akan kita bahas setelah kita membahas fungsi si sortnya ini dulu. Nah, di sini dalam fungsi sort, saat kita ingin melakukan sorting, saya panggil dulu tadi si si variabelnya tadi array. Kemudian di sini saya juga membuat si variabel untuk panjang array-nya. Nah, ini panjang array length ya, ini array length. Kemudian mohon maaf, ini harusnya saya pindah ke sini dulu. Nah, seperti ini. Panjang array ini adalah metode untuk kita gunakan length itu untuk mengukur panjangnya si array tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap saat ingin membangun heap-nya ya. Kita atur ulang array-nya dengan menggunakan metode for. Nah, di sini ada integer i sama dengan indeksnya ya, integer index sama dengan panjangnya si array. Panjangnya array berapa, kita bagi 2, kemudian kita kurangi 1. Kemudian di sini kita lakukan rekursif ya. Nanti jika i lebih besar sama dengan 0, maka kita akan lakukan increment. Nah, jadi kita gunakan post increment ini untuk menampilkan tadi si nilai i ya. Lalu kita tambah sebanyak 1 angka. Dan di sini kita lakukan happify ya. Ini ada fungsi happify-nya. Di dalam happify ini ada parameter array, ada panjang array dan juga index. Kemudian kita ekstrak satu persatu elemen dari heap tadi menggunakan metode for juga. Di dalamnya kita masih menggunakan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita panggil integer index sama dengan panjang array, tapi di sini kita kurangi 1. Kemudian kita lihat apakah si i nya ini lebih besar dan atau sama dengan 0, maka kita lakukan increment yang kurang ini. Kemudian kita pindahkan root saat ini ke bagian akhir. Nah, di sini ada integer temporer, integer sementara.
ini untuk sementara sama dengan arraynya 0. Kita nolkan dulu sementara. Kemudian array 0 kita sama dengan array index ya. Jadi array 0-nya ini kita kita nyatakan sebagai indeks. Kemudian kita array indeksnya ini kita sama dengan si temp tadi ya. Dan kita akan lakukan max heap ya nanti ya. Kita panggil max happify pada heap yang dikurangi. Nah, happify ini kemudian di dalam happify kita gunakan parameter array index dan juga si index array tadi 0 ya. Kemudian index dalam array ya. Index dalam array n adalah ukuran bukan n, maksudnya ukuran heap. Ini ada ukuran heapnya. Ada array. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada fungsi happify-nya ya. Saat ingin kita melakukan happify nanti kita gunakan seperti yang sama, variabel tadi integer, kita beri nama si array-nya tadi, dan ada untuk fungsi ukuran heap-nya dan juga ada untuk si index array-nya. Nah, di sini kita buat untuk si elemen terbesarnya sama dengan si index array sebagai root-nya nantinya. Inisialisasi terbesar sebagai root. Kemudian ini untuk melakukan saat kita yang melakukan happify atau input datanya ke kiri ya. Ini rumusnya 2 dikali index array kita tambah 1 ya. Dan untuk saat kita ingin masukkan sebelah kanan itu kita sama 2 dikali index array tapi ditambahkan 2. Nah, kita masuk ke sini. Jika anak kirinya itu lebih besar daripada root ya, maka dia akan dimasukkan ke sebelah kiri. Kita akan letakkan si array-nya ke sebelah kiri. Jika anak kirinya lebih besar dari root, kita masukkan sebelah kiri. Nah, dan jika anak kanan lebih besar dari yang terbesar ya, maka kita masukkan sebelah kanan. Ini jika lebih kecil maksudnya. Jika lebih kecil, karena kita lebih kecil dari root, masukkan sebelah kiri. Dan jika lebih besar kita masukkan sebelah kanan. Nah, jika terbesarnya ini bukan root, maka if terbesar tidak sama dengan index array si rootnya tadi, maka kita di sini saya buat integer tukar ya. Ini adalah untuk menukar. Jadi jika si rootnya itu tidak besar, bukan yang terbesar, maka kita akan lakukan penukaran dengan si array tadi, index array. Ini array si index array sama dengan array terbesar ya, kita lakukan swapping. Nah, array terbesar kita tukar. Nah, di sini untuk menumpuk sepohon yang terpengaruh secara rekursif. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke fungsi utilitas untuk mencetak berbagai ukuran daripada si n-nya atau ini si n-nya. Nah, ini saya gunakan variabel n sama dengan tadi si array length-nya. Kemudian for ya, untuk melakukan rekursif. Jika integer i-nya sama dengan 0, i kurang daripada si n, maka kita lakukan post increment. Dia akan menambah terus secara menerus banyak satu angka. Kemudian kita cetak si array indeksnya tadi ya. Kemudian kita akan cetak system out print line, dia akan mencetak ke bawah. Nah, kita akan melakukan saat kita run, dia akan mencetak hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Array yang disortir adalah 3, 5, 8, 11, 12, 17, 23, 43, 50, dan 60.
karena tadi kita melakukan max heap, maka kita akan lakukan heap sort dari yang terbesar. Jadi yang nilai terbesar akan kita masukkan ke dalam array-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.